Hiji, realistic hig contrast brigt wide anglesot otwo hansome Indonesian man A20 year old athletic university student with short black hair attractive atures typical Indonesian ASEAN te charismatic 28 year old male. Coach with muscular build kind saring an intense emotional gaiul o unspoken romantic tension and changing relation in a university gymnasium in Jakarta as the metal door slowly closes behind them photorealistic ibrant natural lighting from windows. Capturing identity awakening orbiden loe between men hig detail noted on image. 2. Cerita gay Indonesia yang penuh emosi dan perjalanan pertumbuhan ini akan membuat Anda terpaku dari awal sampai akhir. Seorang mahasiswa bernama Arya memilih untuk tinggal setelah latihan futsal demi membantu pelatihnya Rea di kampus Universitas Indonesia Jakarta. Saat pintu ruang latihan tertutup, segalanya berubah drastis dalam hidup Arya dalam cerita gay Indonesia ini. Cerita gay Indonesia ini mengeksplorasi konflik batin mendalam, tekanan dari keluarga konservatif, prasangka masyarakat dan proses penerimaan diri yang menyentuh hati. Ikuti bagaimana Arya menghadapi pilihan sulit antara cinta sesama jenis, harapan keluarga dan identitas dirinya sendiri dalam cerita gay Indonesia yang realistis penuh pengorbanan serta keberanian. Kisah inspirasi ini sempurna untuk siapa saja yang mencari cerita emosional tentang cinta dan pertumbuhan di tengah realita Indonesia. Cerita gay kisah gay Indonesia drama gay cinta terlarang cerita Indonesia gay story perjuangan emosional. 3. Pintu tertutup saat membantu pelatih, keluargaku mengusirku karena cinta terlarang. Hiji. Pintu ruang latihan itu tertutup dengan suara klik yang tajam, meninggalkan Arya dan Rea sendirian di dalam ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu kecil. Pada saat itu, Arya menyadari bahwa tatapan Rea bukan lagi tatapan seorang pelatih biasa, dan perasaan yang selama ini dia tekan mulai muncul ke permukaan. Arya, seorang mahasiswa tahun ketiga berusia 21 tahun jurusan pendidikan olahraga di Universitas Indonesia Kampus Depok, Jakarta, selalu dikenal sebagai pemain futsal andalan tim universitas. Tubuhnya yang atletis hasil latihan rutin membuatnya populer di kalangan teman-teman, tapi di rumah dia tetap anak yang patuh pada orang tua. Ayahnya seorang pegawai negeri yang taat beribadah, ibunya gurus yang selalu mengingatkan Arya untuk segera menikah dengan anak tetangga kampung mereka di Bekasi. Hari itu setelah latihan tim selesai pukul 5 sore, Arya melihat Rea sedang sendirian merapikan bola-bola dan cone latihan karena asisten pelatih sakit. "Pak, biar saya bantu saja," kata Arya spontan sambil menggulung matras. Rea yang berusia 28 tahun itu tersenyum lebar, matanya yang tajam tapi lembut menatap Arya penuh terima kasih. "Kamu baik sekali, Arya. Kebanyakan anak muda sekarang langsung pulang." Mereka bekerja beriringan, suasana ruangan yang pengap mulai terasa hangat karena percakapan ringan tentang strategi pertandingan akhir pekan nanti. Tiba-tiba angin sore yang kencang dari jendela terbuka mendorong pintu logam besar itu menutup dengan keras dan terkunci dari luar. Arya langsung mencoba membuka handle, tapi sia-sia. "Ya ampun Pak, kita terkunci." Rea mencoba juga, lalu tertawa kecil untuk meredakan ketegangan. "Tenang, nanti satpam lewat jam 8. Kita duduk saja dulu, cerita-cerita." Lampu neon ruangan menyala redup, suara hujan mulai turun di luar. Rea mulai bercerita tentang masa kecilnya di kampung kecil di Jawa Tengah, bagaimana dia harus berjuang sendirian karena orang tuanya meninggal dini. Arya mendengarkan dengan saksama, merasa ada kedekatan yang aneh. Saat Rea meletakkan tangan di bahu Arya untuk menghibur saat Arya mengeluh tentang tekanan kuliah, Arya merasakan getaran panas yang tidak biasa di dada. Jantungnya berdegup kencang, tangannya sedikit gemetar saat mengambil botol air. "Pak, Anda pernah merasa sendirian banget meski dikelilingi banyak orang?" tanya Arya pelan. Rea mengangguk pelan. "Setiap hari, Arya. Tapi kita harus kuat." Malam semakin larut, satpam akhirnya datang membuka pintu setelah Arya menelepon. Saat pulang naik motor melewati jalanan Jakarta yang basah,
Arya tidak bisa berhenti memikirkan sentuhan bahu tadi. Di rumah, saat makan malam dengan keluarga, ibunya bertanya tentang masa depan pernikahan. Arya hanya tersenyum kaku, pikirannya masih di ruang latihan itu. Keesokan harinya di kampus, Arya sengaja datang lebih awal ke lapangan. Rea sudah ada di sana, melatih beberapa anak junior. Mata mereka bertemu sebentar, dan Arya merasa pipinya panas. Setelah latihan selesai, Rea memanggilnya lagi. Mau bantu lagi hari ini? Besok ada pertandingan penting. Arya mengangguk tanpa ragu. Begitulah, rutinitas baru dimulai. Hari demi hari, bantuan itu menjadi alasan untuk mereka berdua menghabiskan waktu lebih lama. Rea mulai berbagi cerita tentang mimpi-mimpinya menjadi pelatih nasional. Arya menceritakan mimpi kuliah S2 di luar negeri. Suatu sore saat hujan deras lagi, mereka terjebak lagi di ruang alat. Rea bercerita tentang teman lamanya yang pergi karena tidak diterima keluarga. Arya merasa dada sesak. Pak, apakah Anda pernah suka sama orang yang tidak seharusnya? Rea diam lama, lalu menjawab lembut, hidup itu penuh pilihan sulit, Arya. Yang penting kita jujur sama diri sendiri. Malam itu Arya pulang dengan pikiran kacau. Di kamar kosnya dekat kampus, dia membuka laptop dan mengetik kata cinta sesama jenis untuk pertama kali. Air mata jatuh tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi padaku? Pikirnya ketakutan tapi juga lega. Keluarganya di Bekasi pasti tidak akan pernah mengerti. Tapi perasaan nyaman bersama Rea semakin kuat setiap hari. Arya mulai tersenyum sendiri saat mengingat suara Rea. Dia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupnya. Ile 2. Seminggu setelah kejadian pintu tertutup pertama, Arya sudah tidak bisa mengelak lagi dari perasaannya. Setiap kali Rea memanggil namanya di lapangan, hatinya langsung berdegup. Pagi itu di kampus, Arya datang lebih awal lagi untuk membantu Rea mempersiapkan latihan tim. Kamu semakin rajin ya, goda Rea sambil menyodorkan botol minum. Arya tersipu, saya suka bantu Pak, seru. Mereka bekerja sambil tertawa kecil. Rea menceritakan lelucon tentang pertandingan lama. Teman-teman Arya mulai memperhatikan. Andi, kamu kok deket banget sama pelatih Rea. Hati-hati nanti dikira aneh, kata teman sekamarnya Rian sambil tertawa. Arya hanya menggeleng, tapi dalam hati gelisah. Siang itu setelah kelas, Arya lagi-lagi tinggal membantu. Mereka duduk di bangku pinggir lapangan. Rea berbagi tentang masa SMA-nya dulu di mana dia pernah merasa berbeda dari teman-teman lain. Saya dulu takut sekali Arya, takut keluarga tahu, takut teman menjauh. Arya mendengarkan dengan mata lebar, merasa cerita Rea seperti cermin dirinya. Saat matahari terbenam, Rea mengajak Arya makan mie ayam di warung dekat kampus. Anggap saja traktir karena kamu sudah banyak bantu, kata Rea. Di warung itu, mereka ngobrol sampai malam. Rea bertanya tentang keluarga Arya, tentang ibu yang selalu mengatur jodoh. Arya mengaku bahwa dia belum pernah merasa jatuh cinta pada perempuan. Rea diam, lalu tersenyum pelan. Mungkin kamu belum ketemu yang pas. Pulang malam itu, Arya berhenti di pinggir jalan, memandang lampu-lampu Jakarta. Dia mengirim pesan ke Rea, terima kasih Pak hari ini, seru banget. Rea balas cepat, sama-sama Arya. Kamu orang baik. Hati Arya hangat. Di rumah kos, dia menelepon ibunya. Ibu langsung cerita tentang anak tetangga yang sudah tunangan. Kamu kapan ya nak, umur 20 hiji sudah waktunya. Arya hanya jawab iya bu, tapi tangannya dingin. Malamnya dia tidak bisa tidur, memikirkan Rea terus. Apakah ini cinta? Apakah aku gay? Kata itu terasa asing tapi juga benar. Besoknya di latihan, Arya melihat Rea melatih dengan sabar, suaranya tegas tapi penuh kasih. Setelah latihan, Arya membantu lagi. Mereka membersihkan ruang ganti, dan tanpa sadar tangan mereka bersentuhan saat mengambil handuk.
Arya menarik tangan cepat, tapi Rea menatapnya lama. Ada apa Arya? Kamu kelihatan gelisah akhir-akhir ini. Arya menggeleng, tapi air mata hampir jatuh. Saya bingung Pak. Rea tidak memaksa, hanya meletakkan tangan di punggung Arya sebentar. Kalau butuh cerita, saya selalu ada. Malam itu Arya menangis di kamar. Dia merasa dunia berputar terbalik. Teman-teman di kampus mulai bergosip pelan. Rian bertanya langsung, kamu suka sama cowok ya? Jangan-jangan sama pelatih. Arya marah tapi takut. Dia mulai menghindari Rea di depan orang banyak, tapi setelah jam latihan selalu kembali. Suatu hari Rea mengajak Arya ke kai kecil di Depok. Saya lihat kamu sedang berjuang. Saya pernah lewati itu. Di kai itu Rea bercerita tentang masa lalu di mana dia hampir menikah karena tekanan keluarga tapi akhirnya jujur pada diri sendiri. Arya mendengarkan sambil menangis pelan. Saya takut Pak, keluarga saya pasti marah besar. Rea mengangguk, saya tahu. Tapi hidupmu milikmu, Arya. Pulang dari kai, Arya merasa lebih ringan. Perasaannya semakin jelas. Dia mencintai Rea bukan sebagai pelatih, tapi sebagai pria. Tapi bagaimana cara menghadapi dunia di luar? Ile Tiluk. Perasaan Arya semakin kuat, tapi tekanan dari luar mulai datang. Di rumah saat libur akhir pekan ke Bekasi, ibunya langsung mengatur pertemuan dengan anak tetangga. Namanya Sinta, cantik dan saleh, cocok sama kamu. Arya duduk diam, pikirannya melayang ke Rea. Saat makan malam, ayahnya bicara tentang masa depan, kamu harus jadi contoh, jangan seperti anak-anak kota yang aneh-aneh. Arya merasa sesak. Malam itu dia kabur ke balkon, menelepon Rea diam-diam, Pak, saya tidak tahan. Rea mendengarkan sabar, pulanglah besok, kita bicara di kampus. Kembali ke Jakarta, Arya langsung ke ruang pelatih. Rea menunggu dengan kopi hangat. Cerita saja semuanya. Arya menceritakan tentang Sinta, tentang harapan orang tua. Rea memegang tangan Arya sebentar, kamu tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, Arya mulai berani lebih dekat. Mereka sering makan malam bersama diam-diam di warung kecil. Teman Rian mulai curiga dan bertanya langsung di asrama. Lo deket banget sama Rea, ada apa sih? Arya menyangkal, tapi Rian tidak puas. Di kampus, gosip mulai menyebar pelan. Beberapa teman tim futsal mulai menjauh saat Arya datang. Jangan deket-deket, nanti ketularan, bisik salah satu. Arya merasa dunia sempit. Di latihan, Rea tetap profesional, tapi mata mereka sering bertemu penuh arti. Suatu malam setelah hujan, Arya tinggal lagi. Mereka duduk di bangku, Rea bercerita tentang temannya dulu yang bunuh diri karena tidak diterima. Arya menangis, saya takut jadi seperti itu Pak. Rea memeluk Arya pelan, hanya pelukan sahabat, tapi bagi Arya itu segalanya. Kita hadapi bersama. Tapi di rumah kos, Arya mendapat telepon dari ibu. Ada yang bilang kamu dekat dengan pelatih cowok. Jangan buat malu keluarga ya nak. Arya terdiam, ketakutan menyebar. Dia mulai ragu, tapi setiap melihat Rea, ragu itu hilang. Konflik dalam diri Arya semakin besar. Dia mencoba menjauh, tapi gagal. Rea memperhatikan dan berkata, jangan lari dari perasaanmu, Arya. Itu bagian dari dirimu. Arya mengangguk, tapi malam itu dia berdoa lama, meminta petunjuk. Besok pagi, Rian mengirim pesan grup teman-teman, ada yang aneh sama Andi sama pelatih. Gosip mulai menyebar lebih luas. Arya merasa sendirian, tapi Rea selalu ada. Kita kuat, kata Rea. Arya mulai belajar menerima diri, tapi keluarga dan masyarakat masih menjadi tembok besar. Ile opat. Gosip di kampus semakin kencang. Rian yang dulu sahabat dekat, sekarang menghindari Arya sepenuhnya. Lo bikin tim malu, katanya suatu hari di kantin. Arya merasa dikhianati, air mata hampir jatuh.
Di latihan, beberapa pemain junior mulai berbisik saat Arya lewat. Rea melihat semuanya, tapi tetap tenang di depan umum. "Fokus ke bola saja," katanya tegas. Setelah latihan, Arya menangis di ruang ganti. Rea mendekat, "Mereka tidak mengerti, Arya. Tapi kita tahu siapa kita." Malam itu Rea mengajak Arya ke apartemen kecilnya di Depok. Cuma ngobrol, tidak ada yang lain. Di sana Arya cerita tentang telepon ibunya yang semakin sering menanyakan. Rea mendengarkan, lalu berbagi pengalamannya sendiri saat keluarga hampir memutuskan hubungan. "Saya pindah ke Jakarta sendirian, tapi saya bahagia karena jujur." Arya merasa ada harapan. Tapi besoknya bencana datang. Ayah Arya datang tiba-tiba ke kampus karena dengar gosip dari tetangga. "Kamu apa-apa, Nak? Orang bilang kamu suka sama pelatih." Ayah marah besar di parkiran. Arya terdiam, tidak bisa membantah. Rea melihat dari jauh, tapi tidak bisa mendekat. Malam itu Arya diusir sementara dari rumah saat pulang ke Bekasi. "Jangan pulang dulu sebelum kamu sadar," kata ayah. Arya kembali ke kos dengan hati hancur. "Rea datang menjemput, tinggal di apartemen saya sementara." Arya mengangguk. Di apartemen mereka banyak bicara malam-malam. Rea memasak nasi goreng sederhana, mereka nonton film tentang perjuangan. Arya mulai merasa tenang. Tapi di kampus, Rian menyebarkan cerita lebih jauh, membuat tim futsal menolak Arya ikut pertandingan. "Kami tidak mau ada masalah," kata kapten tim. Arya kehilangan tempat di tim. Rea marah tapi tidak bisa berbuat banyak. "Saya akan bicara dengan rektor," kata Rea. Arya merasa bersalah, "Pak, karir Bapak bisa hancur." Rea tersenyum, "Kamu lebih penting." Pengkhianatan Rian membuat Arya belajar bahwa persahabatan tidak selalu abadi. Dia menangis di pelukan Rea, hanya pelukan penghiburan. "Saya tidak akan tinggalkan kamu," kata Rea. Arya mulai bangkit, belajar mandiri di apartemen. Dia fokus kuliah online, menghindari kampus sebisa mungkin. Keluarga masih diam, tapi ibu kadang kirim pesan diam-diam. Arya sadar, perjuangan baru saja dimulai. Ile 5. Rea memutuskan mengambil risiko besar. Dia bicara dengan rektor tentang gosip, tapi malah mendapat peringatan. "Kamu pelatih, jaga jarak dengan mahasiswa." Rea tahu karirnya terancam. Arya merasa bersalah besar. "Pak, saya yang salah, saya pergi saja dari sini." Rea memegang bahu Arya, "Kita hadapi bersama, ingat." Suatu malam, ayah Arya datang ke apartemen Rea bersama beberapa kerabat. "Kembalikan anak saya," teriak ayah. Konfrontasi terjadi di depan pintu. Arya keluar, menjelaskan dengan suara gemetar bahwa dia mencintai Rea. Ayah marah, "Kamu bukan anak saya lagi." Rea berdiri di samping Arya, tenang tapi tegas. "Saya sayang Arya, Bapak. Saya tidak paksa dia." Kerabat langsung menarik Arya, tapi Arya menolak. "Saya sudah dewasa, ayah." Malam itu keluarga pergi dengan ancaman memutus hubungan total. Arya menangis sepanjang malam di pelukan Rea. Rea mengorbankan jabatannya esok hari dengan mengundurkan diri sebagai pelatih resmi. "Saya bisa cari kerja lain, Arya. Yang penting kamu bahagia." Arya terharu, "Pak, saya tidak layak." Rea tersenyum, "Kamu layak segalanya." Mereka pindah ke apartemen kecil lain di Jakarta Selatan jauh dari kampus. Arya melanjutkan kuliah dengan beasiswa paruh waktu, Rea bekerja sebagai pelatih swasta. Teman-teman lama menghilang, tapi Arya menemukan kelompok kecil komunitas online yang mendukung. Konflik mencapai puncak saat ibu Arya sakit dan meminta Arya pulang. Arya pergi sendirian, Rea menunggu di luar kampung. Di rumah, ibu memeluk Arya sambil menangis, "Kamu tetap anak ibu." Ayah masih diam, tapi tidak usir lagi. Arya kembali dengan hati lebih ringan. Rea menyambutnya dengan senyum. "Kita menang setengah jalan," kata Rea.
Arya sadar pengorbanan Rea luar biasa. Dia berjanji akan lebih kuat. Di Jakarta, mereka mulai hidup baru, belajar menerima diri dan saling dukung setiap hari. Ile genep. Setahun kemudian, Arya sudah lulus dan bekerja sebagai pelatih muda di klub kecil. Rea membuka usaha olahraga sendiri. Keluarga Arya mulai perlahan menerima, ibu sering datang ke Jakarta, ayah masih jarang bicara tapi tidak lagi marah. Arya dan Rea tinggal bersama di apartemen sederhana, hubungan mereka penuh pengertian dan dukungan. Arya sering mengingat malam pintu tertutup dulu sebagai awal segalanya. Dia sekarang bisa tersenyum saat melihat pasangan gay lain di kai. Teman baru datang, Rian bahkan minta maaf suatu hari. Saya salah dulu, kata Rian. Arya memakan. Suatu sore di lapangan kecil, Arya dan Rea latihan bersama seperti dulu. Rea memegang tangan Arya sebentar, kamu sudah tumbuh jadi pria hebat. Arya tersenyum karena bapak. Mereka tidak perlu sembunyi lagi di depan orang terdekat. Arya sadar perjalanan ini penuh air mata tapi juga bahagia. Dia belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama. Di akhir hari, saat duduk di balkon memandang lampu Jakarta, Arya berpikir tentang semua pilihan yang diambil. Hidupnya berubah karena satu pintu yang tertutup, tapi hatinya terbuka lebar. Apakah benar cinta sejati harus selalu dikorbankan demi keluarga dan masyarakat, atau justru melawannya demi kebahagiaan diri? Benar atau salah?